Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium ICT Sekolah Tinggi Manajemen Logistik, mata praktikum pengantar digital teknologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul 3, yaitu spreadsheet. Nah, di spreadsheet ini sendiri nanti yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama Microsoft Excel dan juga Google Sheets. Oke, langsung aja. Dimulai dari tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan mampu memahami dan mengetahui penjelasan dari Microsoft Excel dan juga Google Sheet. Yang kedua, praktikan mampu menggunakan menu bar pada Microsoft Excel beserta tools-toolsnya. Dan yang terakhir, praktikan mampu membuat dan mengedit tabel menjadi lebih menarik serta dapat memasukkan fungsi-fungsi logika yang ada. Lanjut untuk landasan teori. Microsoft Excel merupakan program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang merupakan bagian dari Microsoft Office dan digunakan untuk mengolah data angka, grafik, maupun tabel. Selanjutnya kegunaannya yaitu untuk pembuatan laporan keuangan kantor, kemudian pembuatan grafik perkembangan kinerja usaha, laporan nilai mahasiswa, dan laporan pencarian trafik pada model CSV. Nah, CSV ini tuh dia merupakan kata yang terpisah oleh koma dalam satu sel, sehingga nanti bisa kita cari di Excel. Contohnya bisa dilihat di Google seperti apa itu CSV. Selanjutnya ini dia tampilan layar dari Microsoft Excel. Yang pertama dimulai dari title bar. Title bar ini fungsinya untuk menampilkan nama dokumen Excel yang kita kerjakan di atas. Selanjutnya ada juga menu bar. Menu bar ini merupakan menu-menu yang terdapat pada Excel, yaitu termasuk menu home, developer, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Nah, untuk developer ini merupakan menu yang bisa di custom apakah dia ingin ditampilkan di menu bar ataupun tidak. Selanjutnya di dalam menu bar terdapat sub-menu yang memiliki fungsinya masing-masing. Sub-sub menu ini disebut sebagai toolbar. Nah, contohnya itu seperti menu paste, kemudian ada copy, ada juga yang di grup formatting di sini. Bisa juga wrap text, merge and center. Ini disebut dengan tools. Selanjutnya di sebelah kiri sini disebut nama penampil sel. Jadi di sini kita bisa melihat letak kursor kita berada di sel berapa. Kemudian di sini terdapat kolom untuk menampilkan fungsi atau rumus yang kita masukkan di dalam sel-sel di Excel. Kemudian ada juga sel aktifnya, yaitu tempat atau worksheet untuk kita mengerjakan tugas kita di Excel-nya sendiri. Kemudian ada juga ini nama baris, nama kolom, terus juga di bawah ini untuk menampilkan lembar halaman kerja. Misalkan di sini sheet 1 berarti ini adalah lembar pertama. Apabila ditambahkan ada sheet 2, sheet 3, dan seterusnya, artinya berarti halaman kerjanya terdapat beberapa halaman. Untuk yang lainnya bisa dilihat. Oke. Excel menu bar dan ribbon bar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada tab home. Di dalamnya terdapat fitur-fitur dasar seperti group formatting dan lain-lain. Ini dia tampilannya. Bisa dilihat sendiri di Excel di komputer kalian.
Selanjutnya ada tab insert untuk memasukkan data visual seperti grafik dan gambar ataupun lain-lainnya. Di sini bisa dilihat juga. Bisa juga memasukkan simbol dan juga rumus. Selanjutnya ada page layout. Page layout ini untuk mengatur halamannya atau lembar kerjanya, mulai dari ukuran, marginnya, dan juga lain-lainnya. Bisa dieksplor nantinya di Excel masing-masing. Kemudian ada juga tab formula, yang mana di dalamnya ada tools insert function, kemudian ada auto sum, terus juga ada name manager, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu data, fungsinya untuk menyambungkan data antara Microsoft Excel dan Microsoft lainnya, seperti misalnya Word. Nah, sama seperti kemarin, kalau di Word kemarin kan kita berhubungan dengan Excel yang latihan sebelumnya tuh yang pertama. Nah, ini sama, kalau di Excel ini juga bisa berhubungan ngambil data dari yang ada di Word. Seperti itu. Ataupun di menu-menu lainnya, seperti Notepad. Lanjut, untuk tab review, fungsinya untuk mengecek penulisan, translate, dan melihat segala perubahan yang terjadi. Untuk lebih lanjutnya bisa dieksplor sendiri. Kemudian ada tab view, digunakan untuk memperbesar tampilan dan mengecilkan tampilan. Selain itu juga bisa untuk melihat preview hasil print. Nah, lanjut lagi untuk penjelasan yang akan kita pelajari nantinya adalah pertama tools border, fungsinya untuk memberi garis tegas pada sel data yang kita ingin tampilkan. Nah, di dalam tools borders ini juga ada beberapa pilihan garis yang diinginkan, bisa seluruh kolom yang kita blok, atau bisa hanya pinggirannya saja, atau bagian atasnya saja, dan lain-lain. Bisa juga diatur tebal tipisnya. Lanjut, untuk group alignment, fungsinya untuk mengatur susunan sel pada lembar kerja. Nah, seperti misalnya ini merge and center. Merge and center ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Lanjut, tools number ini fungsinya untuk memberikan satuan nilai angka di dalam sel. Misalnya bisa itu berupa mata uang, jenis mata uang, dolar, rupiah, dan lain-lain. Bisa juga persentase, dan juga bisa desimal. Dan juga yang lain-lainnya bisa dilihat di menu number di sini. Apabila diklik ada pilihan lainnya. Selanjutnya ada cell formatting. Fungsinya untuk memberikan corak atau mode warna tertentu pada sel. Disesuaikan dengan keinginan pada lembar kerja Excel-nya. Cell formatting terdiri dari 3 tools. Yang pertama ada insert. Fungsinya untuk menambah sel, meliputi baris ataupun kolom, serta untuk menambahkan sheet baru. Selanjutnya ada tools delete yang berfungsi untuk menghapus sel ataupun kolom dan baris. Yang terakhir adalah format, fungsinya untuk mengatur lebar dan tinggi sel, menyembunyikan sel, serta untuk memberi nama, memindahkan, dan memberi warna pada sel. Kemudian ada juga tabel formatting. Kalau misalkan kita sudah membuat tabel, nanti dia akan muncul menu desain pada tab menu. Nah, di situ kita bisa mengedit sesuai yang kita inginkan, mulai dari style tabelnya ataupun lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian ada tools grid lines atau hide grid lines. Fungsinya untuk menghilangkan garis-garis sel pada lembar kerja Microsoft Excel. Karena seperti yang diketahui, Microsoft Excel itu dia sudah ada seperti garis-garisnya. Fungsinya untuk memudahkan kita dalam membuat data. Tapi
Apabila ingin dihilangkan atau tidak ditampilkan juga bisa. Caranya yaitu kita klik saja menu grid lines ini. Tinggal dihilangkan centangnya. Seperti itu. Lanjut, ada juga menu free span. Fungsinya untuk membukukan sel yang ingin ditampilkan apabila misalnya di dalam satu lembar kerja itu datanya sudah panjang gitu ya ke kanan atau ke bawah. Tapi untuk mengerjakan data-data di bawah kita memerlukan data yang telah diketahui sebelumnya di atas. Nah, supaya tidak perlu capek-capek nge-scroll, kita bisa menggunakan tools free span ini. Sehingga data yang kita perlu lihat nantinya bisa tetap stay terlihat tanpa harus men-scroll. Nanti akan dipelajari. Selanjutnya ada group editing di tab home. Berisikan tools AutoSum, yaitu formula statistik dasar seperti penjumlahan dan rata-rata, short dan filter. Kemudian ada juga tools lookup dan reference, fungsinya untuk mencari data atau nilai dalam sel. Dan yang terakhir kita akan mempelajari date dan time, fungsinya untuk pemberian tanggal dan waktu secara otomatis. Lanjut, masuk ke Google Sheets. Google Sheets merupakan bagian dari Google dan masuk ke kategori Google Sheets. Digunakan untuk membuat tabel, kurang lebih fungsinya sama seperti Excel ya. Cuman dia keluaran dari Google. Kelebihan dari Google Sheets diantaranya yang pertama berbasis cloud, karena seperti yang diketahui dia merupakan bagian dari Google Drive juga, jadi penyimpanannya itu secara online di cloud. Sehingga apabila kemungkinan terjadinya data hilang lebih kecil dibandingkan dengan Microsoft Excel, data di Microsoft Excel. Selanjutnya dia lebih ringan karena Google Sheets ini tidak perlu menggunakan aplikasi, dia bisa digunakan di browser secara online. Yang terakhir, bisa kolaborasi antar pengguna. Nah, ini karena dia basisnya dari Google, di Google Sheets ini bisa kita add kolaborator. Jadi, orang yang kita add sebagai kolaborator itu bisa ikut serta mengedit data yang sudah kita isi tanpa harus mengirim filenya, cukup kirim linknya. Ataupun kita add emailnya, orang tersebut otomatis bisa mengedit. Seperti itu. Adapun juga kekurangan dari Google Sheets yaitu kurangnya fitur profesional karena tools-tools yang terdapat pada Google Sheets tidak selengkap seperti di Microsoft Excel. Dan juga kekurangan lainnya adalah perlu koneksi internet. Seperti yang diketahui, dia merupakan dia merupakan pengolah data yang berbasis online. Jadi harus perlu internet dan diaksesnya dia di Google. Seperti itu. Ini menjadi kelemahan apabila dibandingkan dengan Excel yang bisa diakses secara offline. Nah, tampilannya kurang lebih seperti Excel kalau sekilas ya. Tapi yang membedakan adalah menu-menunya yang lebih sedikit tidak selengkap seperti di Excel. Nah, ini dia tampilan toolbar-nya. Nah, tools-toolsnya di sini ada copy formatting, sama seperti di di Excel, bisa mengatur ukuran tulisannya, kemudian jenis tulisannya sama seperti di Excel kurang lebih. Selanjutnya ada format data as a currency. Nah, ini dia sama seperti tools number yang di Excel, fungsinya untuk menampilkan satuan angka yang dimasukkan pada sel. Bisa itu berupa mata uang, bisa juga persentase ataupun desimal dan lain-lain. Kemudian ada juga add or edit cell border untuk mengedit sel di dalam lembar kerjanya. Kemudian ada merge cell-nya dan juga ada change alignment
Selanjutnya ada wrap text atau rotate text. Dan yang terakhir juga ada tools add links, comments, charts, filters, or function. Nah, itu dia penjelasan mengenai Excel dan juga Google Sheets. Selanjutnya untuk latihan berada di video selanjutnya.